Halo semuanya, perkenalkan saya Kristiana Pratiwi, NIM 17025551023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik radiografi intraoral. Radiografi intraoral merupakan radiografi yang memberikan gambaran kondisi gigi dan jaringan sekitar gigi secara detail. Nah, radiografi intraoral ini dapat diperoleh dengan cara memasukkan film ke dalam rongga mulut pasien, lalu dilakukan penyinaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai berbagai teknik pada radiografi intraoral. Radiografi intraoral ini terdiri atas yang pertama, radiografi periapikal, yang kedua, radiografi bite-wing, dan yang ketiga yaitu radiografi oklusal. Teknik radiografi periapikal ini merupakan teknik radiografi yang menghasilkan gambaran dari beberapa gigi dan jaringan di sekitar apeks dari gigi tersebut. Nah, teknik proyeksinya itu terdapat dua teknik, yang pertama yaitu teknik paralel dan yang kedua yaitu teknik bisektris. Teknik radiografi periapikal ini merupakan teknik radiografi yang menghasilkan gambaran dari beberapa gigi dan jaringan di sekitar apeks dari gigi tersebut. Nah, teknik proyeksinya itu terdapat dua teknik, yang pertama yaitu teknik paralel dan yang kedua yaitu teknik bisektris. Kita mulai dari teknik bisektris, di mana teknik bisektris ini merupakan teknik yang paling sering digunakan di kedokteran gigi. Hal tersebut dikarenakan kemampuan pasien yang lebih mudah beradaptasi dengan penempatan film di dalam rongga mulut pasien. Prinsip pengambilan foto pada teknik bisecting ini yang pertama, di mana adanya garis bantu imajiner yang membagi dua sudut antara sumbu panjang gigi dengan sumbu panjang film menjadi dua sudut yang sama besar yang dibagi oleh garis imajiner ini. Yang kedua, di mana tabung sinar X ini diarahkan tegak lurus dengan posisi pada garis bagi imajiner ini, dan titik pusat dari sumbu sinar X ini diarahkan pada apeks dari gigi. Dan yang ketiga, dengan menggunakan prinsip segitiga sama sisi, panjang gigi sebenarnya akan terproyeksi sama besarnya pada film yang telah diletakkan di dalam rongga mulut pasien. Pada video yang saya jadikan acuan, di mana operator pada video tersebut akan melakukan teknik bisecting pada gigi anterior bawah. Prosedur-prosedur dari teknik bisecting ini yaitu: prosedur yang pertama yaitu posisikan pasien dengan nyaman. Instruksikan pasien untuk duduk bersandar dan kepala disandarkan di headrest, di mana posisi dari oklusal gigi harus paralel atau sejajar dengan lantai. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu memasukkan film ke dalam rongga mulut pasien. Posisikan film agar gigi berada di tengah-tengah film. Film harus dilebihkan kurang lebih 2 mm di atas permukaan insisal untuk memastikan seluruh gigi tercangkup dalam film. Perlu diperhatikan juga sisi yang menghadap ke tabung sinar X adalah sisi yang menghadap gigi, dengan tonjol orientasi menghadap ke arah mahkota gigi atau bagian yang putih menghadap ke mahkota gigi. Setelah posisi film di dalam rongga mulut pasien telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, lalu arahkan pasien untuk memegang film tanpa menekuknya. Lalu arahkan sumber X-ray pada angulasi vertikal di -40 derajat sampai -45 derajat. Dan untuk angulasi horizontalnya 0 derajat. Akan menyesuaikan jumlah exposure yang akan dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu instruksikan pasien untuk diam dan tidak bergerak selama proses penyinaran. Yaitu untuk memulai exposure, di mana operator harus meninggalkan ruangan terlebih dahulu baru dimulai exposure-nya. Sekian untuk teknik bisecting, lalu kita lanjutkan ke teknik paralel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik periapikal dengan teknik paralel. Selanjutnya yaitu teknik paralel, di mana pada teknik ini kita meletakkan film atau reseptor gambarnya paralel terhadap gigi dengan mengarahkan X-ray beam-nya itu tegak lurus dengan film dan giginya. Di mana radiografi periapikal ini berfungsi untuk mengurangi bentuk distorsi pada gambar serta mengurangi radiasi dari sinar X-ray. Teknik paralel ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu film diletakkan paralel dengan aksis sumbu panjang gigi. Yang kedua yaitu tube head atau cone-nya itu diarahkan tegak lurus terhadap gigi dan film. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan film holder yang memiliki pemegang dari film tersebut dan penentu arah dari tube head tersebut, sehingga tidak terjadi distorsi dari gambar.
Pada video yang saya jadikan acuan, di mana operator tersebut menerapkan teknik radiografi periapikal dengan teknik paralel yang digunakan pada gigi posterior atas. Prosedur-prosedur dari teknik pengambilan radiografi paralel ini antara lain: posisikan pasien. Instruksikan pasien untuk duduk di kursi dengan posisi kepala bersandar pada headrest. Sesuaikan bidang oklusal pasien agar sejajar dengan lantai. Langkah selanjutnya yaitu letakkan film pada film holder dan diletakkan ke dalam rongga mulut pasien, di mana posisinya yaitu paralel atau sejajar. Posisi dari film harus paralel dengan sumbu panjang gigi yang akan diambil gambarnya. Tekan bite blocks agar permukaan bite blocks menyentuh permukaan oklusal dari gigi. Selanjutnya yaitu arahkan pasien untuk menggigit. Arahkan sumber X-ray ditempatkan sesuai dengan lingkaran pada film holder, yaitu paralel dengan film. Setelah itu, instruksikan pasien untuk diam pada saat terjadi proses pemaparan sinar X-ray. Sekian teknik radiografi periapikal dengan teknik paralel. Selanjutnya, kita lanjutkan ke teknik bitewing. Teknik radiografi bitewing merupakan teknik yang digunakan untuk menunjukkan suatu mahkota dari gigi maksila dan mandibula pada satu gambaran radiografi, di mana indikasi dari bitewing ini yaitu yang pertama, deteksi lesi karies, yang kedua, monitoring perkembangan dental karies, dan yang ketiga, itu penilaian restorasi, dan yang terakhir, penilaian jaringan periodontal. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu film holder, XCP instruments, dan rods, serta film dengan ukuran nomor 2 serta film box. Pasang rod di XCP ring, lalu pasang X-ray film holder. Film holder harus berada di tengah-tengah XCP ring. Pasang film pada film holder. Posisikan pasien untuk duduk di dental chair dengan posisi kepala bersandar pada headrest dengan bidang oklusal sejajar dengan lantai. Ketika memasukkan instrumen dan film ke dalam mulut pasien, X-ray film holder perlu disejajarkan antara molar rahang atas pertama dan kedua, serta setengah bagian dari distal dari molar yang paling distal yang terlihat. Arahkan sumber X-ray antara positif 5 derajat sampai positif 10 derajat untuk memastikan semua struktur tampak sejajar pada rahang untuk mendapatkan open contact. Operator akan menyesuaikan exposure menjadi 63 kV selama 0,16 detik. Instruksikan pasien untuk tetap diam pada saat dimulai exposure. Operator meninggalkan ruangan exposure dan exposure dimulai. Lepaskan alat-alat dari dalam mulut pasien. Lepaskan film dari film holder. Lalu lepaskan protective barrier dengan hati-hati agar tidak menyebabkan kontaminasi dan letakkan film di dalam film box. Sekian untuk teknik radiografi bitewing. Dilanjutkan oleh radiologi oklusal. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan foto radiografi dengan teknik oklusal. Teknik radiografi oklusal, di mana teknik radiografi oklusal ini bertujuan untuk melihat area yang lebih luas lagi, yaitu area maksila dan mandibula pada satu film, di mana film tersebut akan distabilkan dengan cara pasien menggigit permukaan dari film tersebut. Pada video yang saya jadikan acuan, operator pada video tersebut melakukan teknik oklusal pada anterior mandibula. Berikut merupakan prosedur-prosedur yang dilakukan oleh operator pada video tersebut. Langkah yang pertama yaitu posisikan pasien di dental chair dengan posisi senyaman mungkin, yaitu di mana kepala disandarkan di headrest dan bidang oklusal dari pasien itu sejajar dengan lantai. Film atau reseptor dimasukkan ke dalam rongga mulut pasien dan diletakkan pada bidang oklusal sesuai dengan lengkung gigi. Film diletakkan di rahang bawah pasien dengan kemudian distabilkan. Inside the oral cavity. Instruksikan Then pasien you untuk ask your menggigit dan patient to menstabilkan bite. film
dari Okay. ujung film kiri sampai film kanan. Now, Arahkan sumber X-ray kira-kira minus 45 derajat dengan angulasi vertikal, kemudian posisikan sumber X-ray sedemikian rupa sehingga pusatnya diarahkan ke garis tengah lengkung gigi dan menuju pusat reseptor. Dan tepi dari sumber X-ray itu ditempatkan kira-kira di tengah-tengah simfisis dari mandibula atau di dagu. Setelah itu dilakukan pemaparan sinar X-ray setelah operator meninggalkan ruangan.